Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau kita dapat beraktivitas pada hari ini. Kedua kalinya selawat beratakan salam tak lupa terlimpah curahkan atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita dapat terangkis dari alam kebodohan menuju alam terang benderang yakni dengan adanya agama Islam. Perkenalkan, nama saya Onai Septiana Islamil di kelas 10 GEP SIN 33 akan berdakwah yang mana judulnya Hijrah dan Cinta. Hijrah cinta antara harapan dan ilusi semata. Hijrah, sebuah kata yang sudah tidak asing lagi didengar di telinga kita. Hampir semua kalangan sering menyebut-nyebut kata ini. Apalagi di kalangan anak muda, hijrah bagaikan tren yang sedang berkembang dengan luar biasa pesatnya. Hijrah dimaknai sebagai perubahan diri ke arah yang lebih baik. Berubah dari pribadi yang awalnya gemar bermaksiat menjadi pribadi yang lebih taat. Berevolusi dari seseorang yang mengabaikan syariat menjadi pribadi yang memiliki kesadaran beragama. Mari kita tinjau makna hijrah sebenarnya. Secara bahasa, hijrah artinya berpisah dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengertian ini memiliki dua makna. Yang pertama, hijrah fisik dan hijrah maknawi. Hijrah fisik adalah bentuk hijrah seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berpindah dari Mekah ke Madinah. Adapun hijrah maknawi dapat diartikan sebagai perubahan dalam diri seorang muslim ke arah yang lebih baik. Ia meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan hal-hal yang Allah benci, bersegera menuju hal-hal yang Allah Ta'ala ridhoi. Ia menjadi bersemangat mendalami agamanya sendiri dan menjadikan Allah sebagai tujuannya. Ada apa dengan hijrah zaman now? Zaman yang semakin modern, arus teknologi canggih yang semakin deras ditambah lagi dengan hantaman industrialisasi syariat mengakibatkan terjadinya penyempitan makna hijrah. Masuk organisasi tertentu dibilang sudah hijrah, ikut kelompok tertentu dibilang sudah hijrah, merubah penampilan dibilang sudah hijrah. Apakah hanya sebatas itu saja indikator hijrah seseorang? Mari kita bahas dari sebuah sisi yang paling menarik di kalangan remaja, yakni cinta. Cinta, apa kaitannya dengan hijrah? Banyak orang yang membatasi makna hijrah sebatas perubahan agar lebih mudah mendapatkan jodoh yang soleh atau soleha. Kita harus berani bahwa itulah yang sedang banyak terjadi hari ini. Tak heran, kajian-kajian bertemakan nikah muda lebih banyak digandrungi kaula muda pelaku hijrah daripada kajian akidah, fikih, akhlak, dan sebagainya. Media sosial secara tidak langsung menjadi ajang mempromosikan diri. Unggah foto selfie lalu disertai caption tausiah. Ditambah lagi dengan munculnya pasangan-pasangan selebgram pelaku nikah muda yang istiqomah menginspirasi para jomblo dengan galeri kemesraannya. Wah, semakin membuah hijrah ini ingin cepat membuahkan hasil mendapatkan si dia. Lalu bagaimana idealnya? Bicara tentang ideal, kita harus memahami dahulu ideal menurut siapa yang dimaksud. Tentu saja menurut syariat Allah Azza wa Jalla. Mari kita simak sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya.
Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maknanya? Jika hijrahmu hanya sebatas agar segera mendapatkan pasangan yang soleh, wahai ukhti, ketahuilah bahwa hijrahmu itu sia-sia. Bukan keridhaan Allah sebagai tujuan utamamu yang kau usahakan itu tidak bernilai harganya. Mari bersihkan niat, luruskan tekad, katakan kepada hatimu, hijrahku hanya untuk Rabbu. Sibukkan diri menuntut ilmu syar'i, kenali ia sebenar-benarnya dengan mempelajari tauhid, asah pengetahuanmu tentang ilmu fikih, perlembut akhlakmu, dan percantik adabmu. Bekali diri dengan pengetahuan, lalu tidak bolehkah ikut kajian pernikah? Boleh, bahkan sangat perlu. Hanya saja, jangan jadikan itu satu-satunya, sementara yang lain diabaikan begitu saja. Perkara jodoh, itu bonus dari Allah, jadi kita tidak perlu khawatir, Allah tahu kok kualitas diri kita. Hijrah atau sekedar ganti casing. Kalau hijrah dimaknai sebagai perubahan gaya berpakaian, mari kita bahas dari sisi ini. Mengubah gaya berpakaian dari pakaian yang tidak menutup aurat kepada pakaian taat adalah kemajuan besar. Masya Allah, prosesnya bisa jadi berat bagi sebagian orang. Sadarkah kita bahwa perubahan zaman ini luar biasa? Bagaimana tidak? Dahulu sangat sedikit wanita muslimah yang berhijab. Di antara mereka, banyak yang dicurigai macam-macam. Hijab adalah barang asing pada waktu itu. Seiring berjalannya waktu, mulai banyak muslimah yang berhijab, walaupun cibiran dan hinaan masih kerap mereka dapatkan. Namun, sudah banyak juga orang yang menerima hijab. Sekarang, hijab bukan lagi barang baru, bahkan hampir setiap saat kita temui kata syar'i melekat mendampinginya. Dapat kita saksikan betapa banyak toko offline dan online maupun yang tidak online yang menggelar lapak berjudul hijab syar'i. Begitu banyak kita temui mode-mode baru bermunculan dengan berbagai macam gaya dan beraneka warna. Ya, hijab syariat Allah yang mulia ini telah diindustrialisasi. Ketika syariat sudah diindustrialisasi, maka berhijab akan kehilangan esensinya. Orang-orang akan lupa tentang kesederhanaan dalam berpakaian, lupa akan makna hijab yang sebenarnya. Ingat, hijab itu menutup, bukan mempercantik. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa banyak pelaku hijrah terjerambat dalam tren berpakaian ini. Wahai saudariku, para muslimah soleha, sudah semestinya kita move on dan membuka pikiran kita. Makna hijrah tidak sesempit itu. Hijrah adalah bergerak mendekat kepada Allah. Jadi, apabila pakaian yang selama ini kita anggap sebagai indikator hijrah itu tidak bisa membuat kita lebih dekat dengan Allah, lalu apanya yang hijrah? Apabila pakaian syar'i yang menutup itu membuat kita semakin ingin dilihat, ingin dipuji, atau ingin dikenal di dunia nyata maupun maya, lalu apa yang hijrah? Apabila pakaian yang kita kenakan itu membuat kita tampil lebih cantik dengan mode dan warna menarik ala zaman sekarang, lalu apanya yang hijrah? Lupakah kita dengan perkataan sahabat mulia Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang bagus disebabkan tawadu, merendahkan diri di hadapan Allah, sedangkan ia sebenarnya mampu, niscaya Allah memanggilnya pada hari kiamat di hadapan segenap makhluk, dan ia disuruh memilih jenis pakaian mana saja yang ia kehendaki untuk dikenakan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Kita harus ingat bahwa kita hijrah untuk siapa? Kita berpakaian untuk mengharap keridhaan siapa? Apakah manusia atau Allah? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Saudariku, hijrah itu berat, namun istiqomah lebih berat. Kita harus selalu menjaga kelusuan niat, kebenaran amal. Hijrah bukan hanya sekali, namun harus kita
lakukan sampai kita mati, bergerak dari keburukan menuju kebaikan, berpindah dari amalan yang biasa-biasa saja kepada amalan yang luar biasa. Terus begitu sampai maut menjelang. Semoga Allah meneguhkan kita di atas agamanya. Amin. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.